Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sel volta. Nah, sel volta ini adalah salah satu contoh dari sel elektrokimia. Jadi, sel volta ini erat sekali kaitannya dengan sel elektrokimia. Nah, ada yang tahu apa itu sel elektrokimia? Pak, sel elektrokimia itu adalah sistem yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, ataupun sebaliknya. Benar sekali jawabannya. Sel volta ini merupakan jenis dari sel elektrokimia yang mengantarkan arus listrik secara spontan dari reaksi redoks. Nah, ada yang tahu apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks itu adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi ini merupakan reaksi yang mengalami penurunan nilai bilangan oksidasi atau yang mengalami penangkapan elektron atau penerima elektron. Kemudian reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau yang mengalami pelepasan elektron. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi redoks. Jadi setiap reaksi kimia yang mengalami reduksi sudah pasti mengalami oksidasi juga. Benar sekali jawabannya. Nah, sel volta ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda ini tempat terjadinya reaksi oksidasi, kemudian katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Kemudian komponen yang kedua yaitu larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik yang mengelilingi elektroda. Kemudian yang ketiga komponennya yaitu jembatan garam. Nah, jembatan garam ini sebagai media untuk yang mengantarkan elektron dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu dari anoda ke katoda. Jadi elektron pada sel volta ini mengalir dari anoda ke katoda. Nah, kemudian terdapat juga komponennya yaitu kabel penghubung. Nah, kabel penghubung ini yaitu sebagai penghubung untuk menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda, dan juga yang menghubungkan dengan voltmeter nantinya. Oke, lanjutan dari penjelasan tentang sel volta. Nah, pada sel volta ini terdapat potensial sel atau enol sel, yaitu besarnya tegangan listrik ditentukan dari beda potensial antara dua elektroda pada sel volta. Nah, rumusnya yaitu enol sel sama dengan enol katoda dikurang enol anoda. Nah, cara kerja sel volta langkah demi langkah. Misal, kita pakai logam Zn dan Cu, sel Zn dan Cu, di mana Zn ini bertindak sebagai anoda dengan reaksinya yaitu terdapat reaksi oksidasi di mana Zn mengalami kenaikan bilox. Kemudian Cu bertindak sebagai katoda mengalami reduksi dan mengalami penurunan bilox. Kemudian elektron mengalir dari Zn ke Cu melalui kawat. Maka dari itu muncullah arus listrik. Kemudian yang terakhir yaitu ion Zn2+ larut ke larutan dan Cu2+ diindapkan sebagai logam Cu. Nah, contoh soal dari sel volta akan sama-sama kita kerjakan, di mana diketahui beda potensial dan potensial reduksi standar yaitu Zn dari Zn min 0,76, kemudian Cu2+ plus 0,34. Yang pertama, tulislah reaksi redoks yang terjadi. Inilah reaksi redoksnya yang mengalami oksidasi yaitu Zn, kemudian yang mengalami reduksi yaitu Cu2+. Kemudian hitung besar enol selnya. Nah, mengikuti rumus awal, enol sel sama dengan enol katoda dikurang enol anoda. Nah, katoda di sini yaitu Cu dan anoda yaitu Zn. Nah, kita masukin nilainya, maka dapatlah besar potensial selnya yaitu plus 1,10 volt.